adalah bagaimana masyarakat ikut mendanai pilkadanya. iya. Kalau selama ini kan enggak, kita Selama ini masyarakat yang didanai. Didanai sama penyandang dana. Halo, kembali lagi di Besiru, bincang bebas Inspiratif dan seru. Kita kedatangan tamu hari Kedatangan ini. tamu. Jadi tidak ikut bilang seru karena Iya. belum tahu. Jadi kita di sini ngobrolnya bebas, Mas. Oke. Ya, mau ngomong apa aja bebas. Dan semoga apa yang kita bicarakan itu bisa menginspirasi. Oke, bagi teman-teman yang belum ngopi dulu ya, karena akan ada pembahasan yang menarik hari Ya. ini, dan spesial hari ini kita kedatangan tamu ya, Mas Hafid Mas Hafid. jauh-jauh dari Jogja ya, ingin kita bisa gali apa aja nih yang menarik dari dia. Iya. Karena Mas Hafid ini praktisi di digital agency. Heeh. Nah, saat ini kita sedang masuk di lagi rame nih soal politik nih, Mas Oke, iya. Hafid. Ini lagi musim politik lokal ya. Politik Pilkada. pilkada. Iya. Ya, ya. Tadi saya waktu kesini juga banyak billboard di mana-mana Oh, ya. gitu. Iya. Jadi sudah ada bisa- yang Iron Man. Iron Man juga ada Iron Man, terus ada ya. Jadi sudah kelihatan nih ya. Udah. Berarti banyak konten yang kreatif ya dari Ya, salah satu Kemasan yang kampanye. ya. Salah satu yang paling seru kalau pemilu itu ya, pemilihan Iya. umum daerah itu banyak kreativitas lokal yang Ya. yang dipertontonkan gitu ya. Oke. Ada yang pas, ada yang kadang-kadang agak memaksakan gitu. Kreatif atau tanda kutip. Iya. Niatnya mau kreatif, Ah, tapi penerimaannya kok jadi ya bisa dibilang agak norak lah gitu. Bukan saya loh yang ngomong. Iya. Kan kita bincang bebas. bebas ya. Nggak ada yang dilarang di hari ini di sini. Oke. Apa yang menjadi hal-hal yang menarik di isu kontestasi lokal ini kira-kira menurut Hafid nih apa nih? Iya, yang paling seru ya kalau kita bicara kontestasi itu biasanya apalagi kayak modelnya Kota Mataram misalnya ya. Calonnya banyak, Ya. Iya. ya kan? Jumlah warganya segitu, misalnya jumlah warganya ini ibaratnya kalau diumpamakan kolam ikan gitu ya. Oke. Kolamnya isinya cuma 100, yang mancing itu jadi ada 6 misalnya gitu ya kan. Nah, ini kan saling berlomba-lomba Iya, gitu. iya, Kira-kira iya. umpannya apa nih yang paling ini? Ada yang pakai cacing, ada yang pakai pelet gitu Iya. ya. Ada yang pakai roti tawar mungkin gitu. Nah, jadi itu yang seru sih. Iya, sebenarnya. iya, Semakin banyak calon biasanya semakin seru. Oke. Jadi kira-kira apa kalau menurut Mbak ini isu atau apa yang paling pertama yang perlu diperhatikan oleh mereka ini sebagai Kandidat. kandidat? Oke. Kalau kita bicara pengalaman yang sudah gitu ya, di banyak pilkada-pilkada yang sudah ada, isu itu jelas nomor Oke. satu ya. Jadi isu ini masalah yang boleh dibilang gampang-gampang susah gitu ya. Ada yang kemudian menggunakan isu yang sifatnya itu turun-temurun. Jadi isunya itu aja gitu ya. Iya. Yang kadang mereka juga lupa bahwa mungkin masyarakat itu sudah mulai bosan dengan isu itu. Isunya itu sudah tidak terlalu Isu lama yang digoreng lagi gitu. Ibarat Ya. makanan udah dingin diangetin lagi. ya, diangetin terus Iya. gitu kan lama-lama rasanya hilang. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga yang mencoba menyesuaikan isu itu dengan tren hari ini. Oke. Sekarang kan Ini kemajuan berarti. ya di satu sisi kemajuan ya kan mengikuti tren itu di satu sisi kemajuan. Nah, cuman kadang-kadang yang kalau saya katakan tuh kebablasannya gitu ya, kebablasan tuh Pak. Ya, kebablasan lah ya. Iya. Itu adalah ketika itu cara menyajikannya kemudian tidak pas gitu ya. Nah, maksud hati pingin ala-ala milenial Iya. gitu ya. Ternyata malah justru Kolonial. Berarti ini kita bicara kemasannya berarti ya, Iya, kemasan dari kampanye. isu itu Heeh. kemudian kita harus pahami juga siapa sebenarnya yang kita ajak bicara. Oke. Ya kan? Bicara sama anak SMA, ya pemilih pemula itu pasti beda sama orang yang sudah Betul, 3, 4, betul. 5 kali coblosan gitu kan. Itu beda. Iya, Terus belum lagi kalau kita bicara media yang digunakan. Oke. Kalau kita ke daerah itu
sampai hari ini masih beranggapan bahwa yang paling efektif itu adalah media luar ruang, billboard, ya kan? baliho. Semakin gede Iya. billboardnya, ini semakin Jadi yakin menang. Gitu. Yang menarik itu memang rebutan billboard nih. Nah, Iya. Klaim-klaiman ya. Jadi saya lihat tuh masih ke situ itu. Dominasi itu yang itu melekat banget itu. Iya. Padahal gimana itu ya enggak seberapa efek. ada yang bilang bahwa kalau kemudian kita bicara pilkada itu kematangan sebuah pilkada itu bisa kita lihat dari kondisi selama pilkada. Salah satunya adalah billboard itu tadi yang digunakan, media yang digunakan. Makin Jadi banyak semakin billboardnya. rame, billboardnya Berarti itu belum matang. Belum matang. Waduh. Karena orang itu mungkin masih melihatnya itu ketokohan. Dia Iya, belum iya, bicara iya. substansi. Iya. Ini pakar nih loh, ngomong nih. Nah, ini kita tanyakan langsung ke pakarnya. Karena kan fenomenanya saat ini di tengah kondisi pandemi, ya, orang banyak memanfaatkan platform media sosial. Ya. Gitu. Otomatis juga ini sudah kita bahas juga kemarin soal kreativitas kandidat untuk memanfaatkan sosial media. Nah, cuman kan sekarang kita ngelihat ini mendadak semua jadi milenial nih gitu. Jadi semua menyasar anak-anak muda. Nah, kemasan seperti apa sih yang menurut Mas Hafid kira-kira menarik untuk anak muda sehingga nanti anak muda yang ngelihat, nih gue banget nih gitu. Ya. Kalau menurut saya begini, kalau kita bicara anak muda atau sebenarnya nggak anak muda lah ya. Iya. Kalau saya katakan sekarang itu memang ada transisi dari sisi kebiasaan kita bermedia, gitu ya. Saya melihat bahwa ke depan itu media-media yang sifatnya personal itu malah justru akan lebih efektif. Contohnya misalnya Messenger, ya, WhatsApp misalnya gitu ya. Powerful berarti ya. Itu lebih powerful. Karena informasi baik, buruk segala macam itu biasanya Masuk ke situ. disebarkannya di situ. Hoax lah kita ambil contoh ya. Iya, Ini bukan iya. berarti hoax itu baik ya. Iya. Tapi hoax itu kan persebarannya di ruang-ruang personal. Iya, Nah, sebenarnya konsep yang sama itu bisa digunakan sebagai strategi Iya, komunikasi. iya. pilkada. Bahkan kan pemerintah waktu itu sempat gitu memblokir WhatsApp selama 1 hari tahun lalu untuk meminimalisir ketika- persebaran hoax. Oke. Itu ketika ya di kontestasi nasional ya. Iya, artinya kan memang diakui persebarannya memang cepat sekali, terutama di grup-grup WhatsApp itu gitu. Oke. Itu satu sisi. Saya ingin gini lah. Kan kita sepintas nih. Ini kemasan ini penting nih. Karena setelah isu kemudian gimana kemasan. Ada Iya. yang menarik yang kita amati nih. Ini misalnya tadi masih di baliho. Baliho, terus masih kita ngelihat baliho itu masih bicara soal akronim aja. Iya, Ada akronim. cemara, ada semerbak. Ya, jadi singkatan itu gitu ya. Ya, walaupun kadang-kadang kita juga mikir ini. Iya. Ini maksudnya apa gitu loh. Iya, beradu akronim sama beradu tokoh di belakangnya. Gitu. Gitu. Itu mengulang Iya. mengulang hal yang lalu, itu Iya, diulang lagi. ngangetin Misalnya lagi. satu contoh ini dulu yang menang ini pakai jilbab titik-titik warna ini Warna gitu loh. tertentu lah. Kemudian bicara di jargon Dan merepresentasikan perempuan. kemudian kalau di pilkada gubernur yang lalu jargonnya ada lang-lang, di sini ada juga yang pakai lang juga gitu loh. Kira-kira ini gimana ini gitu? Sebenarnya sih sebagai konsep kemasan itu tidak masalah gitu ya. Sebagai konsep kemasan memang semakin banyak kandidat kita butuh sebuah cara atau sebuah kemasan yang mudah diingat. Nah, yang jadi masalah itu adalah kemudian apakah kemudian orang itu tertarik pada kemasannya, ya, jadi masih kemasannya atau kemudian sampai ke isinya. Karena menuju coblosan nanti itu ya isi, harusnya yang dilihat tuh isi. Karena kan kemudian sekian tahun berikutnya yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah isinya, ya kan. Nah, ini yang jarang sekali diolah sama teman-teman peserta pilkada itu untuk kemudian menyajikan isu-isu gitu ya, dengan sebuah kemasan yang menarik, tapi secara substansi itu memang deket dengan mereka. Gitu. Dan satu hal lagi yang saya amati dari banyak perhelatan pilkada itu adalah keterlibatan masyarakat yang masih jauh atau kurang dari kandidat. Jadi masyarakat tuh hanya diposisikan sebagai
Objek aja. Objek, ya. Yang harus didulang suaranya ketika Tapi menggalang partisipasi yang tidak ada. Kemenangan Ridwan Kamil misalnya, contohnya di Jawa Barat. Jadi kita ambil contoh-contoh yang ini, kemenangan Jokowi Ahok dulu waktu di Jakarta waktu pilkada gubernur gitu ya. Atau kemudian kalau kita ambil yang level tinggi misalnya Barack Obama ketika periode pertamanya, itu semuanya datang dari ide-ide kreatif yang melibatkan masyarakat atau audiensnya. Gitu. Termasuk kalau Obama tuh misalnya yang menarik bagaimana, dan itu belum terjadi di Indonesia. Pernah terjadi, dicobakan di timnya Ridwan Kamil, dan itu cukup efektif tapi belum menjadi sebuah kebiasaan di kita. Itu adalah bagaimana masyarakat ikut mendanai pilkadanya. Kalau selama ini kan enggak, gitu. Selama ini masyarakat yang didanai. Didanai sama penyandang dana. Nah, itu. Didanai juga sama penyandang dana. Iya, oke. Jadi selain emang tugasnya memang harus itu ya, kontestan ini ya. Jadi enggak cukup hanya mereka jalan sendiri, tapi partisipasi kuncinya. Nah, yang menarik, ada salah satu kandidat nih yang mau niru-niru RK ini gitu. Latar belakangnya sama secara profesi. Secara profesi, tapi kalau lihat tadi jauh ya masih. Ya, saya nggak ngerti teknisnya yang sudah dilakukan apa di sini. Saya nggak ngerti. Cuman sekali lagi, memang saya sebut kampanye kreatif. Ini istilahnya. Kampanye kreatif itu harus berangkat dari pemetaan masalah yang betul-betul akurat. Yang dekat dengan masyarakat. Wah, ini asik banget ya. Kampanye kreatif itu harus akurat. Yang isunya itu dekat dengan masyarakat. Berarti apa yang sering terjadi di masyarakat. Berarti sudah ada. Ada. Mas, sudah ada. Contohnya. Yang itu, yang Satgas Paranormal. Apakah itu jadi? Itu kan dekat dengan masyarakat. Itu kita perlu dukung. Supaya bisa jadi nanti ketika anak-anak imunisasi, tidak cukup hanya vitamin, tapi di supranatural. Kalau kata orang Sasak, dipopot, dipertuk gitu. Jadi bisa jadi. Ini kreatif atau tanda kutip? Artinya ini menjawab tantangan yang kita pernah bahas sebelumnya, Mi. Memikirkan apa yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Berarti mereka kreatif. Berarti kreatif. Itu harus kita dukung. Sesuatu yang tidak terpikirkan. Mudah-mudahan. Yang squadnya itu bisa bantu nyelesain corona. Nah, karena supernatural juga itu. Iya, bisa dikeluarin tuh benda namanya corona. Bahkan nanti di pelayanan kesehatan masyarakat untuk menjawab ini juga, Mi, penyakit yang belum ada obatnya. Ketemu. Ketemu itu kalau orang ke satu tempat tiba-tiba dia gitu loh. Pusing, sakit kepala. Itu namanya ketemu. Ada gangguan makhluk halus. Nah, semoga dengan adanya ini program ini jika nanti menang gitu. Ini bisa membantu masyarakat. Kan harapannya menjawab Enggak komen. Ada juga yang menarik menurut saya. Ini supaya Hafid kan orang baru nih, dia baru datang ke ini. Ada yang menarik, kreatif juga tuh. Buat film. Film kayak Dilan gitu. Ada. Katanya tentang kisah cinta, Pak. Kisah cinta. Ini kita tidak bicara orang, kita bicara fenomena. Kreativitas. Ini ya itu tadi mungkin yang disasar milenial. Ini gini loh kamu kalau pacaran besok, gitu kira-kira. Karena sih kita belum nonton ya. Ya kita jangan negatif tinggi. Ada pasangan calon yang ada gitu loh. Itu kalau sampai nggak menang bisa bikin PH nanti ya. Tapi itu inilah kreativitas itu, kreativitas anak-anak muda di sini gitu. Iya, seru ya. Jadi banyak sekali ininya ya, model-model barunya ya. Cuman kalau saya bilang gitu ya, kadang-kadang ketika merumuskan kampanye kreatif itu memang sering-seringnya gitu ya. Kalau yang saya pernah terlibat diundang untuk mendengarkan ide-ide kampanye kreatif dalam sebuah pemilu itu. Kadang-kadang tuh sebenarnya lebih banyak didominasi keinginan untuk dipersepsikan itu dekat dengan pemilihnya. Pencitraan ya lebih banyak. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Iya. Jadi padahal ketika
Nah ini yang kadang-kadang bahayanya. Mungkin sebagai konsep dua tadi itu nggak ada yang salah menurut saya sebagai entry point gitu ya. Karena kan dia tadi ibarat kolam tadi, ini masing-masing berlomba kira-kira umpannya yang paling tepat apa. Mungkin ikan nila kalau dikasih pelet udah biasa gitu ya. Siapa tahu kalau dikasih roti tawar gitu. Nah jadi itu persepsi untuk merasa dekat dengan pemilihnya ya. Iya. Nah padahal ketika dieksekusi, nah ini yang bahaya nih. Kadang-kadang ada gap antara keinginan sama kenyataan ketika itu dieksekusi. Nah, belum lagi kemudian ketika sudah jadi, itu kadang-kadang tidak berpikir ini nanti mau disebarkan lewat mana. Iya. Ini yang saya sering lihat. Jadi persoalan itu pesan tuh nggak nyampe. Iya. Tidak nyampe itu karena nggak tahu mau distribusinya bagaimana. Ya. Sedikit sekali peserta pemilu itu kalau yang pernah saya amati gitu ya, mendesain journey komunikasinya atau perjalanan pesannya itu. Timeline-nya lah. Ya. Tidak hanya timeline, tapi channelnya nanti pakai apa. Kalau anak muda harusnya ngomongnya seperti apa, lewat channel apa. Kalau orang tua channelnya apa, ya komunikasinya seperti apa. Nah itu beda-beda harusnya. Kalau saya lihat sih ya, saya juga nggak muat ini kan karena berteman dengan hampir semua kandidat yang maju dan tim-timnya gitu ya. Nggak ikut maju juga ya? Nggak dulu deh. Nggak dulu deh. Enakan jadi yang gini. Iya. Kita bicara masalah aja, nggak nyari solusi gitu. Biarlah mereka yang mikir solusi. Nah, yang menarik gini, program atau kemudian caption yang dibuat itu, yang like ya teman-temannya juga gitu loh. Iya. Kita perhatikan. Jadi, ini memang jelas ini pendukungnya. Tapi pesan itu nggak sampai ke yang lain atau kemudian tidak direspon karena saya lihat nggak juga gitu di ukurannya kan kalau di sosial media ketika ya ada engagementnya lah Iya. Nah ini ada fenomena apa nih, apa pesannya nggak nyampe atau kontennya yang kurang kuat atau distribusinya juga yang jadi masalah. Oke. Nah saya kira-kira sebulan yang lalu itu ketemu dengan beberapa anak-anak Lombok yang ada di perantauan, yang kebetulan menjadi tim medianya dari beberapa pasangan calon yang ada di sini. Rupanya sudah interaksi. Cuman saya nggak ngikuti isunya memang. Iya. Nah buat saya itu menunjukkan sebenarnya menurut saya bisa jadi pasangan-pasangan ini itu yang maju ya. Itu sebenarnya masih kebingungan juga. Harus bagaimana menyiapkannya, ya kan? Kira-kira kualifikasi orang yang harus dimiliki seperti apa? Belum lagi kalau bicara budget dana, misalnya yang harus disiapkan. Padahal kalau kita bicara digital itu harusnya biayanya itu jauh lebih low cost tapi high impact. Iya. Tapi personalnya yang mungkin timnya yang belum tepat ya di situ. Betul. Nah itu harusnya juga kalau menurut saya ya, kalau pingin sebuah pelaksanaan pilkadanya itu jadi matang, jadi dewasa misalnya gitu, itu harusnya peran kayak KPU daerah itu dalam memberikan pembekalan ke calon kayak ini itu memasukkan unsur-unsur itu. Selama itu tidak pernah diperkenalkan secara utuh, ya pasti hasilnya akan seperti ini dan terus berulang terus. Iya. Kalau tadi yang bisa saya simpulkan, kalau dianalogikan ya ibarat kita punya menu yang sama, cuman penyajian yang beda. Ini kita punya nasi goreng lah, tapi kan ada beda-beda nih. Ada yang suka nasi goreng teri, ada yang suka nasi goreng seafood. Dia seperti itu. Kemudian bagaimana ini kan seperti Mas Hafid bilang tadi, setiap kandidat ini ingin seolah-olah menjadi bagian dari masyarakat, merepresentasikan masyarakat. Sedangkan juga latar belakang masyarakat kan beda-beda. Ya, dari latar belakang pendidikan, latar belakang sosialnya beda-beda. Nah, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan supaya dengan satu menu tadi bisa disampaikan dengan treatment yang berbeda sesuai dengan latar belakang audiensnya gitu. Ini sebenarnya rumusnya sih sederhana kalau menurut saya, dan sebenarnya komunikasi di politik itu hampir sama sebenarnya dengan ketika misalnya saya dalam sehari-hari menghandle brand atau megang brand ya, yang harus dikomunikasikan ke masyarakat.
setiap hari harus bertemu dengan banyak kompetitor, berebut perhatian, kayak gitu kan. Nah, semua itu jelas kalau kita mau bicara dengan masyarakat, tentu kita harus tahu masyarakatnya itu siapa. Artinya kita harus punya basis data yang kuat dulu. Basis data ya. Basis data. Nah, bukan kemudian basis data tuh jangan diartikan cuman data jumlah pemilih. Tapi kalau bisa basis data tuh lebih detail lagi. Ya, demografi ya. Demografi, bahkan misalnya kesukaan, afiliasi. Betul. Misalnya gini, yang paling sederhana ini sekaligus saya sharing. Mudah-mudahan yang ini bisa dipakai sama teman-teman yang ikut. Nah, sebagai tim. Sebagai tips gitu ya. Kan jadi kita adil nih. Oh iya. Kita memang tidak berafiliasi ke salah satu kandidat. Nah, jadi misalnya begini, minta data di KPUD, gitu ya. Dari situ nanti kan pasti dapat tuh populasi pemilih di satu daerah atau satu wilayah itu berapa. TPS tuh bisa dapat. Bahkan sampai detail dapat ya kan. Nah, dari situ saja misalnya kalau saya tidak salah ingat, kita bisa dapat data jenis kelamin misalnya, sebarannya. Terus usianya, itu penting kan? Usianya. Di kecamatan ini berapa, di kecamatan ini berapa, di kecamatan ini berapa. Nah, memang tidak semua informasi itu ada di situ. Tapi paling tidak itu bisa menjadi data awal kita ketika mau menentukan. Karena kalau kita ambil contoh lagi nih, misalnya Hillary Clinton sama Trump, mungkin kejauhan ya, tapi menurut saya ini bisa dijadikan referensi. Clinton itu menang secara jumlah. Tapi secara representasi wilayah dia kalah. Oh iya, karena aturannya di situ itu. Di sana. Nah, harusnya di konteks kita hari ini tuh tidak harus kita menang di semua wilayah. Mana ya? Kalau pinter ya. Ini kalau pinter ya. Jadi dibaca dulu datanya. Kira-kira gedenya gemuknya di mana? Berfokuslah di situ. Seperti hukum Pareto lah ya. Ya, kan beda-beda tuh. Terus yang kedua yang bisa dilihat lagi adalah lakukan survei-survei sederhana nih. Misalnya, kalau di situ banyak milenial, bisa ngelakuin survei lewat Instastory. Oh iya. Bikin survei lewat Instastory. Benar. Nah, tapi masalahnya akun saya kecil nih, followersnya cuma 100 sampai 1000 misalnya kandidatnya. Caranya bagaimana? Disitulah kemudian makanya setiap kandidat harus melibatkan. Bisa saja kan? Ya justru kandidat harus memang harus punya tim ya. Nah, timnya itu ya gimana caranya dia meyakinkan. Tim digital campaign-nya lah Tim digital campaign-nya. Misalnya dia mau menggandeng influencer. Influencer itu jangan digunakan untuk jadi corongnya dia. Tapi mungkin di awal itu bisa dipakai untuk ngumpulin informasi-informasi. Itu yang menarik. Beda dengan yang di sini. Ada satu kandidat yang banyak influencernya karena deket ya. Ada hubungan harmonis dengan influencer, justru menyampaikan pesan dari kandidat. Berarti sayang ya kalau kemudian tidak dipakai seperti yang katanya Hafid tadi. Artinya sebelum menyampaikan sesuatu pesan, sebaiknya juga menyaring informasi dulu gitu. Berarti influencer tidak hanya dipakai untuk ini ya, nembak intinya, tapi pakai menjaring juga. Saya tuh punya rumus sederhana ketika menyusun strategi komunikasi. Jadi jangan pernah mencari solusi dari sebuah masalah. Jangan pernah mencari solusi dari sebuah masalah. Jangan pernah mencoba mencari solusi dari sebuah masalah. Kalau kita masalah aja yang kita selesaikan. Betul. Justru yang harus dicari itu adalah masalahnya. Akar masalah. Jadi petakan sebanyak-banyak akar masalah, karena setiap masalah yang bisa digali sampai akarnya itu nanti akan keluar dengan sendiri solusinya. Saya kasih contoh. Gitu ya. Menarik. Ketika saya lapar, solusinya makan. Tapi kalau saya balik, ketika saya bilang solusinya adalah makan. Padahal belum tentu saya itu lapar. Bisa jadi alasan saya makan itu bukan hanya karena lapar. Karena undangan, karena lapar, karena macam-macam. Jadi kalau kita cari masalah, itu otomatis solusinya keluar sendiri. Nah, dalam konteks tadi itu, semakin banyak kita mendengarkan, ide kreatif itu akan muncul dengan sendiri. Jadi benar nih kita. Iya, yang kita lakukan sudah tepat. Kita ini benar ini. Ada masalah, jangan pikirin solusinya langsung. Cari lagi, akar-akarnya kita gali terus. Mereka harus dengar kita, karena kita bicara masalah doang ini. Iya, jadi jangan bosan mendengar kita, karena kita juga tidak bosan untuk berbicara. Bicara masalah. Iya. Betul. Iya. Jadi apa anunya? Jadi yang menarik ini yang
jadi anulah kesimpulan atau jadi hal yang penting untuk dilakukan, waktunya udah mepet. Oke. Waktunya udah mepet ya. Iya, waktunya mereka maksud. Oh, jadi pikir Waktunya itu mereka. waktu Oh, bukan. Kalau ini bebas, Bang. Kalau ini bebas mah. Gitu. Nanti bisa ini. Iya, Nanti iya, kan iya. dieditin dipotong nanti buat lagi. Jadi kalau menurut saya yang harus mereka lakukan sekarang itu, ini kan tinggal 3 bulan lagi ya. Iya, Kurang iya, lebih sekitar iya. 3 bulan. Sebenarnya sih 3 bulan ini waktunya nggak panjang, pendek ya. Iya. Nah, yang harus mereka lakukan sekarang sebenarnya adalah melihat kembali. Sebenarnya mereka sudah menyusun semuanya itu dengan data atau belum. Oke, Nomor satu Iya. dengan Data. data atau belum? Data. Catat. Terus yang kedua, misalnya mereka sebenarnya sudah memilih isu yang pas atau tidak. Pas atau tidak itu gimana caranya? Ya nggak bisa kata kita, tapi harus kata Mereka. mereka yang Kata akan- audiens. kata audiens, kata masyarakat. Sering kita terjebak pada persepsi kita. Nah, Ya kan ini yang iya, terjadi. karena gini, selalu fenomenanya ketika pilkada atau pemilihan umum selalu semua dengan semangat membawa perubahan. Padahal belum tentu semua masyarakat menginginkan perubahan atau perubahan seperti apa. Artinya masih terjebak dalam persepsinya sendiri. Persepsi. Berarti yang kedua adalah mendengar, ya menjaring apa sebenarnya yang paling- diinginkan. Kan kita Iya, sudah punya isu yang datanya paling nih. relevan dari Data. Kita sudah punya data tadi, dari data itu kemudian kita Isu. bisa menentukan. Ya kan? Saya mau coba mendengarkan dari kantong mana saja. Oke. Begitu saya bicara dengan kantong-kantong masyarakat tadi, kemudian saya pasti dapat feedback dong. Ya. Iya. Dapat insight, dapat masukan gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya kemudian harus setiap pasangan ini punya tim kreatif. Oke. Tim kreatif ini bukan yang bicara dalam konteks wacana kalau menurut saya. Tapi sudah. Itu harus solusi-solusi yang praktis. Nah, disinilah kemudian harusnya semakin banyak kontestan itu semakin menarik. Iya. Karena dia bisa butuh. beradu ide. Beradu Iya. ide. Terpacu dia untuk bersaing betul. ide. Dalam konteks itu saya setuju jumlah kandidat yang banyak. Karena itu kita bisa lihat. Oke. Iya. Mana yang matang ya? Betul. Nah, betul. bagaimana kemudian caranya beradu? Nah, di situ juga butuh kejelian dalam memilih yang ketiga apa keempat gitu ya. Memilih kanalnya mau disampaikan lewat mana nih? Oke, memilih kanal. Tadi saya Pilih kanal. ya, tadi saya katakan hari ini yang paling efektif itu Adalah langsung messenger. personal. Contohnya apa? Messenger. Messenger. Ya, kalau orang kebanyakan mungkin pakai WhatsApp, kalau anak muda pakai Line misalnya, itu Oke. harus kita paham dengan itu. Nah, Berarti ini sama seperti kampanye door to door yang didigitalisasi. ya, ini Iya. menjawab dong persoalan kita yang sedang pandemi ini. Iya, Iya, tidak bisa mengurangi- bertatap muka langsung, Pesta demokrasi yang tidak boleh ada keramaian. tidak boleh ada keramaian. Betul. Oke, Tidak oke. boleh ada keramaian, tapi kemudian kita tetap harus bisa menyampaikan gagasan kita ke ini. Berarti ini tadi milenial, ada kandidatnya muda juga nih saya lihat, tapi lakuin itu enggak ya gitu loh. Nah, Ya kandidatnya muda, kita nggak tahu timnya Pak. Iya, kan yang dibutuhkan inilah timnya. Ya? Iya. Bisa jadi. Iya. bener itu logika. Karena gini, biasanya gini. Heeh. Kalau begitu orang kita jadi kandidat, yang pertama itu kita datang yang sepuh-sepuh. Iya. Naruh mereka ke dalam Heeh. tim untuk Iya. berkontribusi. Padahal yang sepuh-sepuh ini kolonial semua gitu loh. Iya. Eranya udah berbeda. Eranya Bukan, berbeda. Maksud saya kolonial itu dalam arti eranya berbeda. Eranya berbeda. Memang sih tidak bisa kebetulan saya punya sahabat baik ya, namanya Pak Silih Agung Waseso. Kalau di browsing di Google, beliau itu adalah pakar political branding. Mm-mm. Learningnya dari beliau itu, kalau dalam konteks politik, itu politik patrimonial itu masih kuat. Jadi politik ketokohan itu memang masih Iya, kuat. Mas. Tapi itu kemudian bisa dilawan atau di counter gitu ya dengan framing tadi personalisasi informasi itu. Iya, Caranya iya, gimana? Udah. Oke. Kalau nggak percaya efektivitasnya, coba aja teman-teman. Saya yakin semua yang nonton acara ini setiap pagi tuh hampir selalu dapat blast-blastan dari WA. Kan? Oh iya. Iya. Iya, kita Mulai dari terima. khasiat buah manggis Oh, sampai iya. Sampai 7 hari lagi kiamat gitu. Iya, luar biasa. Iya, ya. Oke. Menarik ini. Sangat menarik
banyak sekali insight yang kita dapatkan, banyak sekali hal yang bermanfaat, ya, dan pastinya ini bisa menginspirasi sesuai dengan harapan kita. Ya, dan semoga ini bisa langsung teman-teman yang lagi berkontestasi. Iya, Ya, perlu dilakukan perlu ini. dilakukan. Jadi teman-teman yang tergabung di tim pemenangan kandidat, ya ini sangat bermanfaat sekali apa yang tadi disampaikan Ya. oleh Mas Hafid. Kita bikin pilkada kali ini lebih seru. Ya, jangan-jangan beginilah yang selama ini di kontestasi pilkada itu kandidatnya bisa enggak sukses tapi timnya yang sukses. Iya kan benar Pak, tim sukses kan. Kan tim, Tim sukses. sukses. Timnya Jadi- yang sukses. Ada tuh kejadian. Kandidatnya nggak sukses, Tapi timnya yang Timnya yang sukses. sukses. Sukses itu dalam tanda Oh, kutip. iya, Pak, ya. Oke, itu terima kasih banyak Mas Sama-sama, Hafid sama-sama. sudah datang sudah. ngopi-ngopi di sini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di Besiru Bincang Bincang Bebas Inspiratif dan dan Seru. Ya.